Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Semoga kita semua diberi kesehatan, diberi rizki yang berlimpah dan diberikan umur yang panjang. Amin amin Allahumma amin. Pada video kali ini, kita akan mengisahkan perjalanan Raja Zulkarnain dan Nabi Khidir mencari sumber air kehidupan, yaitu Ainul Hayat. Simak video ini sampai selesai. Dalam sejarah Islam, Ainul Hayat merupakan mata air kehidupan, yang berkaitan dengan kisah Nabi Khidir alaihi salam, sudah dikenal oleh banyak ulama terdahulu. Bahwasanya, penyebab Nabi Khidir dipanjangkan umurnya. Kisah Nabi Khidir, yang bisa berumur panjang karena meminum air Ainul Hayat, bersumber dari sebuah riwayat As-Salabi yang didasarkan pada Imam Ali radhiyallahu anhu. Dalam kitab Badai As-Zuhur, pada riwayat tersebut, dikisahkan tentang keagungan Raja Iskandar Zulkarnain. Raja Zulkarnain adalah seorang raja yang sangat ditakuti dan disegani oleh seluruh makhluk, baik itu manusia, maupun bangsa jin. Dari bumi penjuru timur sampai penjuru barat, semua tunduk di bawah kekuasaannya. Dia merupakan raja yang alim dan saleh, yang senantiasa mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatannya kepada Allah, yang sangat luar biasa, membuat dirinya diberi keistimewaan. Allah mengutus salah satu malaikatnya yang bernama Rafail, untuk menemani Raja Zulkarnain untuk mendampingi di setiap pengembaraannya. Di tengah perjalanan, Zulkarnain berkata kepada malaikat Rafail, "Wahai malaikat Rafail, ceritakanlah kepadaku tentang ibadah para malaikat di langit." Malaikat Rafail kemudian menjawab, "Ibadah para malaikat di langit diantaranya, ada yang berdiri tidak mengangkat kepalanya selama-lamanya. Ada yang sujud tidak mengangkat kepala selama-lamanya, dan ada pula yang ruku tidak mengangkat kepala selama-lamanya." Mendengar jawaban malaikat Rafail tersebut, Raja Zulkarnain termenung. Di benaknya, muncul keinginan untuk melakukan ibadah yang sama seperti halnya malaikat. Raja Zulkarnain memang diketahui sebagai raja yang senang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah senangnya, seandainya aku bisa hidup sampai hari kiamat untuk beribadah kepada Allah, ucap Raja Zulkarnain. Di tengah ketermenungannya, malaikat Rafail kemudian berkata, "Sesungguhnya, Allah telah menciptakan sumber air di bumi. Namanya Ainul Hayat, sumber air kehidupan. Barang siapa meminumnya seteguk, maka tidak akan mati sampai hari kiamat, atau sehingga ia memohon kepada Allah agar dimatikan." Raja Zulkarnain menjadi penasaran, dan bertanya lagi kepada malaikat Rafail, "Apakah kau tahu di mana tempat Ainul Hayat itu?" Malaikat Rafail pun menjawab, bahwa sesungguhnya Ainul Hayat itu berada di bumi yang gelap. Setelah Raja Zulkarnain mendapat kabar tentang Ainul Hayat, maka Raja Zulkarnain segera mengundang para alim ulama, untuk berkumpul di istananya. "Apakah di antara kalian ada yang tahu di mana letak Ainul Hayat itu berada?" tanya Raja Zulkarnain kepada mereka. Semuanya terdiam, lalu salah satu dari mereka menjawab, "Kami tidak tahu Baginda, hanya Allah lah yang tahu." Suasana pun mendadak jadi hening. Tidak berapa lama kemudian, di luar dugaan, ada salah seorang ulama yang mampu menjawab meski tidak sedetail letaknya. "Saya pernah membaca dalam wasiat Nabi Adam, beliau berkata, bahwa sesungguhnya Allah meletakkan Ainul Hayat itu di bumi yang gelap." Kata ulama tersebut menjelaskan. Ketika Raja Zulkarnain bertanya di mana tempat bumi yang gelap itu, orang alim itu pun menjawab lagi, di tempat keluarnya matahari. Menurut beberapa penafsiran, orang alim yang dimaksud tersebut adalah Nabi Khidir,
yang ikut dikumpulkan Raja Zulkarnain bersama orang-orang alim lainnya. Kemudian, Raja Zulkarnain menyuruh pengawalnya supaya menyiapkan segala keperluan untuk mencari keberadaan air Ainul Hayat. Penasehat kerajaan menyarankan agar mengendarai kuda betina yang masih perawan, sebab kuda tersebut sangat tajam penglihatannya di tempat gelap. Akhirnya, Raja Zulkarnain mengumpulkan 1000 kuda betina yang masih perawan, dan ia mengajak serta 6.000 pasukan terlatih. Di antara para pasukan itu, ada seorang Perdana Menteri yang ikut, dia adalah Balya bin Malkam. Setelah dirasa sudah siap, maka berangkatlah Raja Zulkarnain bersama rombongan, mereka pergi menuju di mana arah matahari terbit. Perjalanan yang mereka tempuh, memakan waktu selama 12 tahun. Hingga akhirnya, sampailah mereka di tempat bumi yang gelap. Gelapnya bukanlah seperti di waktu malam hari, melainkan gelap karena ada kepulan asap hitam, di mana asap hitam tersebut memenuhi semua ruangan bumi. Raja Zulkarnain sudah tidak sabar lagi ingin masuk ke tempat gelap itu, namun, salah seorang penasehat istana mencegahnya. "Wahai Baginda, sesungguhnya raja-raja terdahulu tidak ada yang berani masuk ke tempat gelap ini, karena sangat berbahaya," kata sang penasehat memberitahu. "Kita sudah sampai di tempat ini, dan kita harus memasukinya tidak boleh tidak," kata sang Raja Zulkarnain. Karena sang raja bersikeras hendak masuk, maka tidak ada seorang pun yang berani melarangnya. Lalu sang Raja Zulkarnain mendekati malaikat Rafail selaku pendamping sang raja. "Bila kita melewati tempat gelap ini, apakah kita masih dapat melihat kawan-kawan kita?" tanya sang Raja Zulkarnain kepada malaikat Rafail. Lalu malaikat Rafail menjawab, "Tidak bisa wahai sang raja, tapi aku akan memberi saran. Tiap ekor kuda supaya kakinya diikat lonceng kecil, jadi bila di antara pasukan ada yang terpisah, ia bisa bergabung kembali dengan mendekati arah suara lonceng kaki kuda," jelas malaikat Rafail lebih lanjut. Demikianlah, akhirnya Raja Zulkarnain dan sebagian pasukan masuk ke dalam bagian bumi yang gelap. Balya bin Malkam ikut serta mendampingi Raja Zulkarnain selama 18 hari. Mereka tidak pernah melihat matahari dan bulan, tidak pernah melihat malam, ataupun siang. Di saat itulah, Allah memberi wahyu kepada Balya bin Malkan. "Sesungguhnya, Ainul Hayat itu berada di sebelah kanan jurang, dan Ainul Hayat ini, aku khususkan untuk kamu." Setelah mendapat wahyu tersebut, Balya bin Malkan berseru kepada sahabat-sahabatnya, "Berhentilah kalian di tempat kalian masing-masing, dan janganlah kalian meninggalkan tempat kalian sebelum aku datang kepada kalian." Kemudian, Balya bin Malkan berjalan menuju kana jurang. Tampaklah Ainul Hayat di depannya, lalu, dia pun segera turun dari kudanya, melepaskan pakaiannya dan turun ke Ainul Hayat tersebut. Lalu, dia mandi dan meminum sumber air Ainul Hayat. Yang ia rasakan, rasa airnya lebih manis dari madu. Sesudah mandi dan minum air Ainul Hayat, Balya bin Malkan lantas menghampiri sahabat-sahabatnya yang setia menunggu. Setelah mandi dan minum air Ainul Hayat, ia pun menemui Raja Zulkarnain yang tidak pernah tahu kejadian tersebut. Sementara Raja Zulkarnain dikisahkan, berkeliling selama 40 hari di tempat yang gelap gulita itu tanpa berhasil menemukan letak Ainul Hayat. Padahal, yang menginginkan air Ainul Hayat adalah Raja Zulkarnain, akan tetapi, Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih memilih Balya bin Malkan untuk ditakdirkan mendapat air Ainul Hayat. Allah juga memberi banyak keistimewaan padanya, diantaranya adalah
Dimanapun dia menetap di suatu tempat, maka semua pohon yang tadinya layu ataupun tempat yang tadinya gersang, tiba-tiba langsung berubah menjadi hijau dan subur. Oleh sebab itulah, Balya bin Malkan dijuluki Khidir, dan sampai sekarang umat muslim lebih mengenal beliau dengan sebutan Nabi Khidir. Sejumlah ahli tafsir menyebutkan, berkat Ainul Hayat tersebut, Nabi Khidir diketahui masih hidup dan keberadaannya masih ada di bumi hingga saat ini. Pada dasarnya, tidak ada hadits sahih perihal kepergian Zulkarnain dan Nabi Khidir dalam mencari Ainul Hayat. Kisah ini juga dituturkan dalam Israiliyat, yaitu cerita-cerita yang kerap kali dibawa oleh orang-orang Yahudi yang masuk Islam. Meskipun demikian, sebagian ulama berpendapat bahwa Ainul Hayat itu memang ada, dan Nabi Khidir masih hidup hingga kini. Di antara ulama-ulama tersebut yang mempercayai tentang ini, yaitu As-Suyuti dalam kitab Hasyaish, Wahb bin Al-Munabih dalam Al-Muqtada, Imam An-Nawawi, dan lainnya. Semoga video kali ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur selawase.